Yang swastanya mana? Di nomor 8 tuh, Pak. Nanti di 8 yang walaupun ini satu titik tapi ini akan besar sekali. Kenapa saya menghidupkan itu? 10% ekonomi kita dikontribusikan oleh pemerintah. 90% swasta. Jadi saya berusaha mati-matian pun kalau swastanya mati cuman 10% yang jalan. Makanya saya yang 10% ini untuk menghidupkan yang 90% dengan menciptakan kondisi berbisnis yang baik sehingga pemain domestik bagus, pemain nanti asing juga ikut masuk. Seperti misalnya di industri rokok, boleh ya? Rokok katanya nggak apa-apa ya rokok. Itu kan mereka bilang orang Indonesia harus berhenti merokok. Dibuatlah kebijakan menaikkan tarif ke level yang tinggi sekali. Tapi pada kenyataannya ya pada ngerokok aja yang terjadi adalah barang-barang gelap yang masuk. Jadi saya bilang dari Cina, dari Vietnam loh. Kalau gitu kebijakannya ngapain? Bukan mematikan, kita mematikan industri, tapi menghidupkan yang di luar. Oh, kalau gitu saya rugi lah. Kalau saya nggak mau rugi, ya udah kita rapikan pasarnya, kita tutup barang-barang kita dari pasar kita dari barang-barang ilegal. Untuk yang produsen dalam negeri yang ilegal, kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal ke kawasan industri apa KIHP, hasil tembakau KIHT dengan tarif yang tertentu ya Pak. Sedang kita buat dan kita galakkan. Mungkin kapan jadinya? Desember jalan? Harusnya Desember jalan. Udah mulai. Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang saya nggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan. Pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap kita sikat, nggak ada kompromi di situ. Tapi mereka dikasih kesempatan masuk menjadi pemain yang legal di situ. Sama untuk setelah rokok kan kita apa yang ribut-ribut pakaian kan? Oh pakaian gini-gini gini, tapi kita diem aja. Saya pernah cerita tuh ikut mode apa fashion show, datang ke fashion show busana muslim bagus-bagus. Wah ini bagus-bagus. Tapi saya tanya ke di sebelah saya ada yang bisik, Pak, 99% dikuasai Cina. Ah, yang benar. Iya. Lah, itu ngapain? Kan ya bagus. Ya nggak tahu Pak, pokoknya kita dikuasai. Saya waktu itu ketua LPS nggak bisa apa-apa. Waduh, gue bilang coba gitu. Jadi ikut acara itu pulang-pulang sedih. Bukannya bangga jadi sedih. Padahal kita jago. Jadi sekarang rupanya banyak barang-barang yang ilegal yang balpres itu semua. Kita akan tutup. Nanti pakaian-pakaian yang itu juga yang ilegal kita tutup semua. Saya minta teman saya, staf saya di Bea Cukai untuk bergerak lebih eh, keras lagi ke depan supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup. Ada saya baca tuh, saya juga monitor TikTok Bu, untuk ngelihat apa sih respon masyarakat. Rupanya banyak juga pedagang itu yang hidup dari situ ya, pedagang apa, thrifting. Marah-marah sama saya, katanya, oh ini salah, harus kasih harga gitu-gitu. Cuman gini, itu mereka mencari keuntungan jangka pendek aja. Dia untung, tapi industri mati. Kalau saya berubah aja jadi barang-barang dalam negeri aja dengan peraturan yang pas ya, dia bisa dagang itu nanti pelan-pelan, industri hidup dan nanti lapangan kerja lebih hidup. Dia juga mungkin bisa usaha yang lain dengan ada yang beli. Karena daya beli masyarakat kita bagus ketika banyak kerjaan di mana-mana. Jadi langkah-langkah kita mungkin nanti jangka pendek, nanti sebentar lagi baja. Kita akan lihat baja. Siapa lagi? Sepatu. Kita akan lihat seperti itu. Yang jelas, kalau barangnya ilegal, kita akan tutup. Orang kan bilang, sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat. Iya, tapi merusak industri kita secara keseluruhan negara kita kan. Saya bilang tadi, 90% domestic demand. Kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi yang ilegal, ya pasar kita dikuasai asing. Apa kita mau begitu? Nanti kita komplain lagi, kerja nggak ada kerjaan, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi ketika ditutup, sebagian pemain yang diuntungkan ribut. Saya sih gampang jawabnya. Gimana kalau ada yang protes? Ya udah, saya lihat siapa yang paling keras protesnya, itu saya tangkap duluan. Karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini udah banyak yang komentar-komentar kan. Nah, mereka harus hati-hati. Saya lihat satu-satu, nanti saya perintahkan orang bea cukai saya untuk memeriksa mereka satu-satu. Jadi jangan terlalu ribut. Kecuali saya punya bisnis
pesaingnya. Berarti saya punya punya apa urusan sendiri untuk keuntungan saya. Ini kan enggak kebijakannya untuk kebijakan nasional. Kalau tekstil kita mau hidup, kalau industri apa baju apa sih? Baju, Baju, baju tekstil, tekstil, tekstil udah. Baju apa? garment, Garment kita mau garment. hidup, kita harus kuat buat domestic base yang kuat. Nanti kalau mereka makin kuat, daya saing mereka pasti makin bagus kan. Baru kita buka nyerang ke luar negeri, kira-kira begitu. Untuk produk, jadi banyak ngomong nih, karena banyak pengaruh TikTok, Bu, Mbak. Postur APBN 2026 ekspansif dan terukur dengan defisit 2,68% PDB. Belanja negara sebesar 3.842,7 triliun, pendapatan negara 3.153,6 triliun. Defisit terkendali di 2,68% dari PDB. Jadi walaupun orang banyak ribut, saya jaga di sana, pembiayaan kita prudent, inovatif, dan sustainable. Dengan standar apapun di dunia, kita masih dinilai pasti dengan menjalankan kebijakan fiskal yang berkesinambungan.